Terkadang kita lupa. Selamat pagi teman-teman di Jogja, Palembang. Halo Ibu Ellen dari Papua kelihatannya nih. Ya Semarang, Mbak Emil. Good morning. Suka lagunya? 1 menit lagi ya. Yuk kita undang teman-teman kita semua. Saya pengen conference call kali ini you guys bisa invite as many people as possible. Terus kita bisa kumpulin energi kita untuk bekerja di minggu yang baik. Yuk 1 menit lagi ya. Oh, udah 30 detik lagi. Selamat pagi Eka dari Ambon. Selamat pagi Mas Fikri. Halo. Kangen nih sama Umi sama Mas Fikri. Mbak Wida. Wow. Selamat pagi Mbak Ella. Rame banget ya Mbak Cika. Kita tunggu lagunya habis ya, tunggu lagunya selesai. Selamat pagi teman-teman dari Depok, dari Sragen, di Beti, di Narsi. Selamat pagi Mbak Amel dari Depok. Good morning Mbak Wiwi. Mbak Evian Jakarta. Good morning. Yes Mbak Wandi. Selamat pagi Pak Roni. Oke, lagunya keren banget ya. Ini Maudy Ayunda yang nyanyiin, judulnya Kejar Mimpi. Saya dan tim saya selalu menggunakan lagu ini untuk pump up in the beginning, terutama pada saat kita lagi memulai conference call atau memulai meeting-meeting kita di Zoom. Selamat pagi teman-teman OTG Indonesia. Oke, saya sedikit suaranya melantang dan suaranya besar, teman-teman, sehingga teman-teman juga bisa merasakan energinya apa yang saya bagikan di sini. Saya dari Jakarta melakukan conference call ini di rumah saya, dan luar biasanya dengan zaman pandemik seperti ini, teman-teman bisa ada di mana saja. Ya memang conference call seperti ini sebelum pandemi pun kalian sudah bisa melihat kita, tapi I related with kayak seperti Zoom, webinar, apapun yang kita lakukan dengan platform digital melalui pandemik ini, ada hal-hal yang bisa kita syukuri teman-teman, sehingga kalian semua bisa lebih pandai dan pintar mengoperate digital, webinar, teknologi apapun teman-teman saat ini. Terima kasih, kita akan memulai conference call pagi hari ini, yaitu Monday Call. Terima kasih untuk Mbak Adeline yang juga sudah memberikan assignment kepada saya, tugas kepada saya yang juga saya lihat sebagai sebuah panggilan atau sebuah ministry atau sebuah pelayanan, dan bisa dibagikan kepada teman-teman semua. Bukan berarti saya itu lebih jago dari kalian, tetapi saya membagikan ini pada saat mempersiapkan conference call seperti ini. Yang kita kerjakan tuh apa? Membaca, mempersiapkan, dan menulis. Itu sebabnya membagikan conference call para pembicara setiap hari Senin. Saya memberikan applaud kepada mereka karena pasti ada persiapan dan sesuatu yang bertumbuh di dalam diri mereka pada saat mempersiapkan itu. Dan saya selalu bersyukur bahwa
saya di-includekan di dalam proses pertumbuhan itu bagi saya pribadi, dan juga boleh diizinkan men-sharingkan hal-hal yang baik kepada teman-teman semua. So, conference call pagi hari ini sifatnya sharing dan juga belajar, dan saya berharap bukan hanya bisa memotivasi, tapi juga bisa dipakai sebagai bekal buat kita, terutama memasuki tahun 2021. Ini adalah minggu ketiga di Monday Call setelah kita memulai 2021. Tentunya di awal bulan, Pak Roni sudah membuka tahun ini di site yang sama, Facebook OTG System 7, tentang bagaimana teman-teman bisa melihat mampu apa yang kalian bisa lihat di tahun 2021 ini. Dan minggu lalu kalau nggak salah, saya sempat juga mendengarkan Mbak Ezi menyampaikan conference call yang sangat luar biasa. Bagaimana Mbak Ezi menyampaikan tentang fokus, terutama memberikan tips kepada kalian untuk teman-teman yang mungkin sering ke distract, teman-teman yang mau mengejar goalnya, butuh satu kata yaitu fokus, yang Mbak Ezi sampaikan, dan diberikan tips kepada kita semua bagaimana memiliki tips-tips yang sederhana supaya orang-orang yang ke distract bisa cepat fokus. Nah, hari ini saya mau men-sharingkan beberapa hal teman-teman yang juga mudah-mudahan bisa membekali teman-teman memasuki 2021. Di tanggal 2, Pak Roni sempat mengirimkan satu video singkat dan pendek dari John C. Maxwell, di mana saya mau pribadi mengatakan terima kasih banyak karena itu menjadi aha moment atau mindset yang baru bagi saya memasuki tahun 2021, di mana saya akan menyampaikan sedikit secara summary, sangat singkat, karena ini akan related dua hal. Saya akan membahas sedikit apa yang saya dapatkan dari video itu, dan juga saya akan sedikit sharing apa yang saya dengar dari upline saya dan kalian, yaitu Nathan Riggs, bagaimana dia diinterview oleh Dan McCormick, salah satu bisnis partnernya $1 Million Circle juga di Amerika, beberapa waktu yang lalu, tentang perjalanan sharingnya Nathan Riggs di dalam bisnis ini, teman-teman. Nah, kedua topik ini akan saya gabungkan karena saya mendapatkan rema sesuatu yang baik, yang mana kita akan berbicara tentang habit, teman-teman. Saya yakin habit atau kebiasaan ini yang akan saya bagikan pagi hari ini boleh dipakai teman-teman memasuki tahun 2021 ini. Oke, kita mulai ya. Dalam video itu teman-teman, John Maxwell dia mengatakan seperti ini, bahwa hidup itu seperti uphill road. Kehidupan ini seperti perjalanan yang menanjak ke atas. Life is not easy, dia mengatakan. Hidup ini tidak mudah. Bahkan life is difficult, bahkan hidup itu sulit. Nah, mengapa beberapa orang dari kita, bahkan mungkin kebanyakan orang, melihat dan menanggapi hidup ini sulit? Karena justru mereka berpikir bahwa hidup itu nggak sulit. Karena mereka berpikir hidup itu tidak sulit, mereka selalu berpikir untuk mencari jalan pintas atau jalan yang mudah untuk menjalani kehidupan mereka. Sehingga pada saat mereka menemui kesulitan dalam hidup mereka, mereka jadi berpikir, wow, ternyata hidup gue sulit banget. Why? Karena mindset yang mereka miliki dalam menjalani hidup mereka, bahwa hidup itu seharusnya nggak susah. Nah, ini yang keliru, teman-teman. Nah, dia mengatakan di tahun 2021 ini boleh nggak kita sepakat membawa satu pesan bahwa sebenarnya hidup itu nggak ada yang mudah. Hidup itu tidak ada yang gampang. Hidup itu harus diperjuangkan. Hidup itu seperti perjalanan yang menanjak ke atas. So, bahasa Inggrisnya bisa dikatakan life is an uphill road. Tidak ada yang namanya perjalanan menanjak ke atas. Atau kita let's say tidak ada yang namanya perjalanan kesuksesan ke atas. Let's say kita mengatakan perjalanan menuju keberhasilan di bisnis Nu Skin, Anda dan saya di tahun ini nggak ada yang gampang, nggak ada yang mudah. Boleh nggak kita menerima pola pikir yang seperti itu, sehingga nggak ada yang namanya accident achievement, nggak ada yang namanya ujuk-ujuk kecelakaan saya mau menanjak ke atas. Yang namanya perjalanan sukses, ibaratnya kita berjalan ke atas puncak bukit. Seseorang yang mau berjalan ke atas puncak bukit, kesuksesan kah atau apapun yang dia kerjakan. Mungkin teman-teman punya pengalaman hiking atau naik puncak gunung. Tidak ada yang namanya ujuk-ujuk, tidak ada yang namanya tiba-tiba, nggak ada yang namanya kecelakaan. Tetapi semuanya itu harus direncanakan. Semuanya itu butuh ada yang namanya intention. So, artinya kalau kita melihat bahwa kehidupan itu seperti uphill road,
sesuatu yang perjalanan menanjak ke atas, tentunya kita harus mempersiapkan diri kita. Oke, otot kita. Bagaimana kita, energi kita kalau kita naik menanjak ke atas, ada kemungkinan di tengah jalan mungkin kita capek. Ada kemungkinan ada tantangan-tantangan yang kita temui pada saat kita berjalan menanjak ke atas. Semua itu harus direncanakan sehingga teman-teman, pada saat teman-teman mengarungi kehidupan ini yang uphill road, dan menemui kesulitan yang seharusnya kalian selalu harus hadapi, kalian akan mengatakan bahwa memang hidup itu sulit. Tetapi it's not about life is difficult. It's about bagaimana kalian mempersiapkan diri kalian, meresponi dan membentuk skill kalian, otot kalian, sehingga pada saat kalian berjalan, kalian tetap merasa kuat. Pada saat kalian berjalan, kalian tetap bisa melewati obstacle-obstacle tersebut. Oke. Nah, ini yang saya dapatkan dari John C. Maxwell di hari itu. Dan dia mengatakan satu hal. Semua orang, saya baca lagi ya, kopekan saya. Dia mengatakan bahwa banyak orang mau memiliki yang namanya uphill hope, tetapi tidak bersedia membuang habit-habit yang jelek. Atau banyak orang mengatakan, semua orang menginginkan uphill road, tetapi melakukan downhill habit. Dia ingin sekali melihat uphill hope, kehidupannya, harapannya yang menanjak, tetapi dia masih melakukan yang namanya downhill habit. Habit atau kebiasaan yang menurun tajam itu adalah opositnya dari kehidupan yang kita inginkan, kehidupan kesuksesan kita, ibaratnya uphill road itu. Nah, dua hal ini, waktu kita menginginkan, berharap hidup kita baik dan menanjak, tetapi kita tidak bersedia memotong kebiasaan-kebiasaan yang jelek yang membuat kita downhill, itu nggak akan nyambung. Uphill hope dan downhill habit nggak bisa sepadan. So, pada saat saya mendengarkan message itu, saya merenung. Saya merenung dan saya melakukan review. Wow, saya pengen dong hidup saya juga seperti uphill road. Saya yakin kalian semua juga menginginkan kehidupan kalian seperti uphill road. So, teman-teman harus paham apa yang harus teman-teman lakukan dan cut off supaya pada saat teman-teman menanjak ke atas tidak dibawa yang namanya downhill habit, karena itu akan drag kalian down. Nah, kemudian saya bahas lagi. Berarti kita udah tahu seperti itu ya teman-teman. Nah, poin yang kedua, saya mengatakan bahwa berbicara tentang habit, downhill habit atau habit-habit yang jelek, mungkin kita nggak usah fokus kepada yang jelek, karena kalau berbicara yang jelek, habit yang jelek, yang menghalangi perjalanan kesuksesan kita itu banyak banget. Kemalasan, penundaan, ketidakkomitmen kita, ketidakfokusan kita, ketidakdisiplinan kita, itu sebenarnya adalah downhill habit yang tanpa kita sadari kita lakukan. Nah, 2 malam lalu saya baru diberi kesempatan untuk membuka-buka kembali interview upline saya atau upline kalian kita semua, Nathan Rick dan McCormick. Satu hal yang unik dari Nathan Rick yang saya pelajari teman-teman, dia ini tipe seorang leader yang sangat memberikan influence atau pengaruh kepada jutaan orang, bukan hanya di Nu Skin, tetapi setiap pebisnis, terutama direct selling dan juga pebisnis pada umumnya. Bukan hanya dia sangat sukses di bisnis Nu Skin, tapi menurut saya Nathan Rick adalah seorang sosok leader yang lead by example dan merupakan contoh seorang leader yang sangat luar biasa bagi entrepreneurship, bagi leadership, bagi apapun, bukan hanya di area direct selling teman-teman. Apa yang bisa kita petik dari kehidupan seorang Nathan Rick? By the way, Nathan Rick udah pensiun, dia sudah lebih dari 30 tahun berkarir, dan dia etos kerjanya sangat gila. Dia sangat terkenal dengan pengajarannya di network marketing, juga di Nu Skin dengan yang namanya konsep driving the line. Tapi kita nggak akan bahas driving the line, kita akan bahas sedikit yang dia sampaikan tentang habit. Dia terkenal dengan laser focus person. Nathan kalau bekerja dia selalu laser focus, dia nggak pernah keluar dari laser focus message ini. Dan dia selalu sampaikan kepada saya dan juga tim saya setiap kali kita melakukan Zoom meeting, ingat guys, laser focus, massive action, itu yang dia katakan. Tetapi
tipe atau pribadinya Nathan Drake ini sebenarnya orangnya sangat terstructure, sangat terstruktur, sangat memiliki ritme atau memiliki irama yang teratur di dalam kehidupan dia. Yang kita kenal sebenarnya adalah habit. Sampai sebenarnya saya baru nyadar juga ya, di interview itu dia mengatakan bahwa makan pagi dia itu selalu oatmeal. Dari zaman ke zaman, tahun ke tahun tuh makan paginya selalu oatmeal. Jadi kalau istrinya bertanya, "Hey, pagi ini kamu makan oatmeal?" Itu sebenarnya menurut dia bukan pertanyaan yang diajukan kepada dia. Justru dia harus bertanya kepada istrinya, "Lu mau nggak oatmeal gue?" Karena selalu setiap hari makan paginya itu selalu oatmeal atau havermouth. Dan saya ingat waktu saya mendapatkan kesempatan untuk mengguard Nathan di saat Success Summit 2-3 tahun yang lalu di Indonesia. Setiap pagi saya nggak perlu bertanya lagi makan paginya apa, karena dia bilang every morning, Genti nggak usah bingung, makan pagi saya selalu havermouth. Nah, ini sebenarnya hal yang sederhana, tapi kita mempelajari dari seorang Nathan Drake bahwa hidupnya sangat terstruktur, sangat meng-create rhythm atau kebiasaan bagi dia. Nah, apa yang dikatakan tadi kita ngomong ya, si John C. Maxwell mengatakan kalau hidup ini seperti uphill road, tetapi ada downhill habit yang mengangkat kita untuk sampai ke atas. Dan Nathan Drake mengatakan hal yang benar, bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan di dalam kesuksesan dia, jangan dipikir bahwa dia itu hebat, jangan dipikir bahwa dia itu wah keren banget. Tetapi sebenarnya dia mengatakan kesuksesan yang dia miliki itu adalah akibat atau hasil dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dia bisa ciptakan di dalam kehidupan dia maupun bisnis dia. Dan dia mengatakan seperti ini tentang habit, teman-teman. Oke, this is what Nathan said. Habit itu seperti ibaratnya, kalau kita melihat kebiasaan-kebiasaan itu muncul dari sebuah pikiran yang akhirnya keluar menjadi kata-kata atau diverbalize oleh kita, dan kemudian akhirnya menjadi action kita atau tindakan kita yang dilakukan berulang kali dan akhirnya menghasilkan yang namanya kebiasaan atau habit. Nah, kebiasaan atau habit ini atau repetisi action yang kita buat itu kita pakai sebagai cara kita berjalan, sehingga kadang-kadang kita tidak sadar kita melakukannya. Itu adalah autopilot. Autopilot, ibaratnya kalau pesawat udah naik di atas, kemudian sudah sampai kepada ketinggian tertentu, ya, sampai kepada ketinggian dan pilotnya sudah bisa mengontrol situasi di sekitarnya, dia akan set pesawat itu terbang dengan autopilot. Autopilot ini juga meng-create sesuatu yang kita kerjakan day by day tanpa kita sadari dari habit tersebut. Dan autopilot kebiasaan ini akan menghasilkan sebuah karakter dan destiny kita atau nasib kita. Paham ya teman-teman? So, saya cuma melihat begini, kalau kalian sikat gigi, udah autopilot nggak? Yes. Kalian makan, itu sudah autopilot nggak? Yes. Nah, pagi hari ini saya belajar dari apa yang dikatakan oleh Nathan Drake dan juga John C. Maxwell. Mudah-mudahan teman-teman bisa juga mendapatkan aha moment dan juga komitmen buat kalian semua, apa yang harus kalian lakukan supaya kalian bukan hanya berpikir saya mau sukses di bisnis Nu Skin, saya mau menanjak, saya mau menjadi star, saya mau menjadi tim elite, saya mau menjadi Blue Diamond, saya mau reach MDC, saya apapun yang kalian mau kejar. Ingat, ada downhill habit yang harus kalian buang, bahkan ada habit-habit yang baik yang harus kalian pelajari dan tingkatkan di dalam bisnis ini dan kehidupan kalian, sehingga itu bisa menjadi karakter yang baik sebagai seorang pemimpin, karakter yang baik sebagai seorang leader, sebagai seorang pebisnis, sehingga kalian bisa berdampak lebih banyak orang lain di luar sana. So, apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan atau habit-habit orang sukses? Kebiasaan apa teman-teman? Kita berbicara tentang kebiasaan kehidupan yang baik, bangun pagi, berdoa, DPS, deklarasi. Kebiasaan-kebiasaan apa lagi yang baik dalam bisnis Nu Skin? Terutama kalian dan saya tergabung dengan OTG Sistem 7. Kita mengenal yang namanya Sistem 7 dengan 4 komponen. Ada workflow, ada event, ada tools, ada habit. Kok bisa ya habit ada di sini? Why? Karena habit itu menentukan karakter dan autopilotnya kalian, dan juga habit akan menciptakan hal-hal sederhana di awal, kemudian meng-create hal-hal yang powerful di belakangnya. So, habit sistem 7 berbicara dengan 7 langkah yang teman-teman harus mulai melihat dan juga benar-benar absorb sangat serius. Apa habitnya?
habit bangun pagi, habit ikut conference call, habit membaca buku, habit banyak banget, habit menggunakan produk. Tapi habit yang mau saya sampaikan related dengan bisnis New Skin, kalau teman-teman boleh izinkan saya ngomong tentang habit di sistem 7 yang sangat-sangat teman-teman boleh bawa. Karena habit ini saya tahu dari 7 habit, mungkin sebagian dari kalian, aduh ini banyak banget sih habitnya. Tapi kalau kalian bisa bawa satu hal ini, 2 deh. Conference call setiap hari, baik di dalam Monday call maupun conference call setiap harinya di dalam tim kalian. Yang kedua, 3-3-3. Ini adalah habit yang harus dibangun saat ini setelah conference call ini. Apa? 3-3, mengundang 3 per hari. Punya name list, punya 3 nama, mengundang 3 per hari, dan juga presentasi maupun follow up ya. Name list, inviting, presenting, dan follow up. Itu adalah habit, kebiasaan yang bisa kita pakai di zaman pandemik ini related dengan habit sistem 7. Kalau teman-teman mulai mengerti konsep 3-3-3 dan itu habit yang harus kalian kerjakan dan lakukan untuk nyampe kepada kesuksesan kalian di tahun ini, kalian akan melihat benefitnya sangat luar biasa. Dan tanpa kalian sadari, sudah terjadi yang namanya autopilot. Autopilot tuh gimana? Kalau tidak melakukan 3-3-3 hari ini rasanya gelisah. Kalau belum melakukan 3-3-3 hari ini rasanya kok ada yang kurang. Itu namanya sudah terbentuk habit. Dan habit itu mulai tercipta dari 21 hari dulu, kemudian ada 45 hari, kemudian ada 90 hari menjadi bagian atau karakter dari kehidupan kita. So habit apa lagi? Habit melakukan checklist setiap hari. Checklistnya apa? Dari checklist mungkin checklist DPS, checklist saya udah posting atau belum, posting sosial media, checklist saya sudah melakukan 3-3-3 ya. Sebentar ya teman-teman. So, semua ini kita perlu lakukan, checklist demikian itu meng-create habit yang baik di dalam bisnis kita. Habit apa lagi? Habit DPS, habit berdoa yang teman-teman harus mulai kerjakan dengan lebih baik lagi dan lebih disiplin lagi. Kadang-kadang kita berpikir begini, DPS itu untuk apa sih? Doa itu untuk kadang-kadang DPS itu menurut saya ada orang yang mengerjakannya sangat faithful, ada orang yang mengerjakannya sekenanya aja, bahkan ada leader yang berpikir itu nggak penting. Menurut saya, sebuah DPS atau Definite Purpose Statement itu adalah apa? Menciptakan anchoring di dalam subconscious mind kita, bahwa kita ini akan menjadi apa yang kita perkatakan. Karena jika kita tidak melakukan itu, pada saat kita menjalankan day by day kita, akan ada banyak negativism, akan ada banyak obstacle, akan ada banyak dream stealer di luar sana yang mungkin merampok bahkan mencuri pikiran atau mindset kita. So itu sebabnya bangun pagi paling penting dimulai dengan doa dan kemudian dengan DPS. Dan biasanya doa dan DPS itu ditutup dengan checklist harian malam kita. Saya bersyukur di zaman pandemi ini saya bisa punya waktu lebih baik lagi dan lebih banyak lagi untuk menstructure hidup saya, karena dengan tipe personality saya seorang sanguin itu kadang tidak mudah untuk melihat hidup terstruktur dan memiliki ritme yang baik. Tapi saya bersyukur teman-teman, saya bisa mampu meng-create habit olahraga, saya bisa mampu meng-create DPS, saya bisa mampu meng-create hal-hal yang baik di pagi hari berdoa yang mungkin awalnya tidak mudah karena saya orangnya saya night person, tidur sering malam dan juga bangun pagi, bukan morning person. So kalau kita harus belajar melakukan hal-hal yang bukan kita, itu bukan hal yang mudah teman-teman. Tapi kembali lagi, kalau yang namanya uphill hope, harapan kita tinggi dan besar, dan kita nggak berani bayar harga untuk hal-hal tersebut, kenapa kita berharap terlalu tinggi? Kalau teman-teman punya harapan dan goal yang tinggi, teman-teman juga berani bayar harga yang besar untuk hal ini. So habit apa lagi yang kita harus lakukan untuk tahun ini? Habit membuat goal setting ya. Mungkin sebagian dari kalian, lebih dari 1000 orang yang menonton ini, mungkin 80-90% dari kalian sudah melakukan goal setting. Tapi bagaimana yang 10-20%-nya yang masih menggampangkan yang namanya goal setting? Goal setting apa yang menjadi goal kalian di 90 hari ke depan? Apa yang menjadi goal kalian 60 hari ke depan? 90 hari ke depan? You know what? Let me tell you. Mungkin satu hal bagi teman-teman yang mungkin sulit melihat goal panjang. 1 tahun ini ada 360 hari, 365 hari. Coba teman-teman bisa pecahkan goal setiap 90 hari menjadi 4 bagian. Kuarter 1, kuarter 2, kuarter 3, kuarter 4. 90 hari pertama,
90 hari kedua, 90 hari ketiga, 90 hari keempat. Seperti kita punya TR90 program. Sehingga kalau teman-teman bisa chunky down goal-goal yang pendek, teman-teman akan mampu bisa melihat itu lebih mudah untuk langsung di-review setelah 90 hari. Hari ini sudah hari ke-18 dan kita sudah hampir sekitar 70 hari lagi, 72 hari lagi kita menyelesaikan quarter pertama untuk goal 90 hari kita di tahun ini. Sudahkah teman-teman menciptakan habit melakukan goal setting? Sudahkah teman-teman menciptakan habit berapa GSV yang kalian mau? Sudahkah teman-teman berani menciptakan habit setiap tanggal 14 saya sudah 3K, setiap tanggal 14 LTP saya sudah 1000 poin, setiap tanggal 30, tanggal 25 saya sudah selesai dengan goal setting saya. Setiap malam saya sudah siap dengan goal untuk hari berikutnya. Nah ini nih, ada banyak cerita-cerita nanti di Success Summit, di mana ada beberapa leader yang sangat sukses di masa pandemik. Ternyata mereka menciptakan habit-habit sederhana, yaitu salah satunya bocorannya. Leader yang satu ini selalu melakukan goal setting untuk hari berikutnya di hari sebelumnya. Dan itu menjadi kebiasaan dia sebagai seorang pemimpin yang menciptakan habit sederhana ini, tetapi akhirnya terlihat hasil yang luar biasa. Mau nggak teman-teman mulai mengkomitkan diri kalian untuk membangun habit-habit yang baik di tahun ini? Apa yang kalian pikir baik secara bisnis, kehidupan, kesehatan, financial kalian, apapun teman-teman, lakukan itu. Nah, sebenarnya kalau kita bicara habit, kalau kita lihat yang apa yang diajarkan di OTG, habit itu kembali lagi kepada back to basic. Bulan ini selalu ngomong back to basic, back to basic, back to basic. Apa sih yang namanya back to basic? Kebiasaan tadi. Kebiasaan tadi, guys. Kebiasaan tadi, habit-habit yang kecil dalam kehidupan kalian itu akan menciptakan repetisi action, di mana repetisi action itu akan menciptakan autopilot di dalam kehidupan day-to-day kalian, dan menciptakan sebuah karakter sebagai seorang pemenang, sebuah karakter sebagai seorang finisher, dan menjadi destiny kalian. So teman-teman, saya mau katakan satu hal. Hati-hati dengan apa yang kalian komitkan tahun ini. Oke, kita lihat jam. Udah mau selesai, 2 menit lagi. Good. Hati-hati dengan apa yang kalian goalkan tahun ini. Oke. Jadilah seorang finisher. Jadilah seseorang yang komit dengan apa yang kalian tulis, dengan apa yang kalian sampaikan. Jangan cuman panas-panas tai ayam. Gue mau jadi star, gue mau pergi ke Moskow, gue mau jadi ini, gue mau GSV-nya segini. Pokoknya gue mau. Apakah betul kalian menjadi seorang leader yang komit dengan apa yang kalian sampaikan? Saya yakin semua tim OTG Indonesia adalah leader yang bukan hanya mengkomitkan goalnya atau harapannya di tahun ini, tapi juga mau melakukan hal-hal yang baik di tahun ini. Dan kunci untuk meraih kesuksesan up to the hill in your life, in your business, adalah melakukan habit-habit kebiasaan yang baik, sehingga otot, muscle Anda bisa lebih baik. Anda mempersiapkan diri dengan lebih baik, sehingga pada saat Anda naik ke puncak kesuksesan kalian tidak merasa kecapaian. Karena kalian tahu ada hal yang harus dipersiapkan. Kalian tahu ada hal yang harus ditingkatkan. Skill kalian, mindset kalian, ketahanan kalian, semuanya harus siap. Life is difficult. Life is not easy. Tahun-tahun di depan kita bukan tahun-tahun yang kalian pikir itu akan lebih mudah. Nobody knows kapan pandemi berakhir. Nobody knows kapan kita bisa melakukan offline meeting. Tapi itu bukan pertanyaan bagi kita semua. Kita sebenarnya justru bersyukur dengan platform ini sudah harus belajar menyesuaikan diri dan melakukan bisnisnya seperti bahkan lebih dari apa yang kita lakukan di zaman offline. Think about it, guys. Tahun ini akan berjalan cepat sekali. Dan saya percaya bagi leadership yang mungkin masih mau LTP maupun yang MDC, teman-teman MDC ya, kok teman-teman MDC, saya akan jadi MDC juga ya. Teman-teman tim elite, teman-teman Blue Diamond, teman-teman Ruby, teman-teman BR, apapun kalian, kalau kita sepakat, kita sudah mendengarkan conference call begitu banyak yang hal-hal baik. Satu kuncinya, sukses itu di-create melalui kebiasaan-kebiasaan yang baik. Yuk, kita mulai lihat lagi. Yuk kita komitkan lagi. Kontak upline Anda,
kemudian bicara dengan mereka di WA atau di voice note. Terima kasih, hari ini saya belajar bahwa saya untuk mencapai goal yang saya sudah tulis dan saya sudah sampaikan ke kalian, saya harus belajar mengubah diri saya, downhill habit saya, kemalasan, penundaan, complaining, hal-hal itu saya akan buang dan saya akan ganti dengan habit-habit yang baik. Karena saya tahu itu akan membentuk karakter saya dan destiny saya. Bukan hanya di bisnis New Skin, tapi juga kehidupan pribadi saya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan sharing saya atau cerita saya boleh memberkahi kalian dan saya juga. Sehingga kalian punya fuel, punya bensin yang cukup. Bukan hanya buat mobil ini berjalan, tapi juga skill kalian. Saat mobil New Skin kalian berjalan dengan bensin-bensin conference call seperti ini, tapi ada skill sebagai seorang driver mobil New Skin kalian yang harus kalian tingkatkan di tahun ini. Terima kasih banyak, sukses selalu menyertai kita semua, kemanapun kalian pergi, melangkah, bertemu dengan orang di Zoom, apapun teman-teman. Dan saya akan bertemu lagi di conference call berikutnya. Saya selalu happy bisa membagikan energi, membagikan apa cerita sharing yang saya miliki kepada teman-teman semua. Terima kasih banyak, sukses selalu menyertai kita semua. See you guys all at the top. Thank you.